sama nggak dengan habaib itu? Kalau bentuk mufradnya ya habib lah gitu. Kenapa itu ada istilah abnaullah, Anak-anak Allah. anak-anak Allah. Yang kedua wa ahibba, apa ahibba? Mufradnya ya habib lah gitu. Atau habaib itu. Ahibba kalimat jamak taksir lain. Jamaknya. Jamak kalimat lain gitu. Jadi bagaimana klaim orang-orang yang menganut agama Yahudi, dan ideologi Nasrani. Yahudi ini ketika disampaikan melalui bahasa Al-Quran. Bahkan ada sesuatu yang lebih konkret lagi. Apa itu? Istilah lan. Artinya untuk selama-lamanya. Klaim untuk selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Konteksnya di sini. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya, kecuali hanya beberapa hari saja. Kenapa bisa begitu? Benai Elohim, Keturunan. kami anak-anak Tuhan. anak-anak Tuhan. Kedua, sebagai apa? Ahibba'u. Iya. Apa itu? Kekasih-kekasihnya. Oh. Dan sekarang itu juga biasa itu. Mereka mengatakan apa? Anahnu kulam mezera Yitzhak. Tahu artinya? Di dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Oh. Di dalam diri kami mengalir darah Ishak. Di dalam diri kami mengalir darah Yakub. Termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat 80. Surah kedua, ayat 80. Nah, sekarang fokus kita mengenai Israel. Kalau begitu, ketika menyebut Yahud, ini tidak merujuk pada nasab, tapi merujuk pada penganut. Nah, masalahnya yang menganut ini itu memang keturunan Bani Israel atau bukan? Nah, itu disebut sebagai Yahudi Ashkenazi yang tidak ada kaitan dengan Bani Nabi Israel, Yakub. Dan mereka adalah pendatang waktu itu. dan disapa dengan Yahudi suku ke-13. Ini sebetulnya bahasa satir, Kiai. Karena suku Bani Israel itu kan hanya 12. Terus kok jadi 13 dari mana? Iya, di luar. Nah, itu masalahnya. Ternyata ujung-ujungnya cuma satu. Apa itu? Jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu pasti berulang. Tokohnya aja yang berbeda, tempatnya berbeda, tapi kisah-kisahnya itu ada kemiripan. Israel atau Yisrael itu pribadinya beda atau sama? Yakub itu ya. Iya. Nah, coba cek Pak Edi di surah Imran ayat 93. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Kenapa di sini kok ada tanda kurung, kemudian disebutkan nama Yakub? Padahal dalam teks aslinya tidak muncul nama Yakub. Hanya tertulis Israel. Kira-kira apa maksudnya? Kalau secara sederhana. Sama istilahnya itu. Pribadi yang dimaksud sama. Oke. Iya. Dan itulah yang dipahami oleh para ulama generasi terdahulu sampai generasi kita sekarang, baik generasi salaf, kholaf, modern, generasi kita, semua itu satu suara bahwa yang dimaksud Yakub, nama Yakub itu ya Israel. Israel itu ya Yakub. Jadi orangnya satu, tapi punya dua nama. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya kok satu orang punya dua nama? Yang nama aslinya adalah Yakub, kemudian gelarnya disebut Israel. Nah, pertanyaannya dari mana munculnya istilah Israel yang disematkan kepada pribadi yang bernama Yakub? Apakah bisa dikonfirmasi dalam kitab-kitab sebelumnya? Jawabannya ada. Ketika terjadi apa, Pak Edi? Pergelutan. Nah, pergelutan apa itu?
Jadi Tuhan digelut sama Yakub ya ceritanya. Nah, itu kan perspektifnya Pak Edi. Iya. Nah, sekarang kita konfirmasi nih. Iya. Konfirmasi dari pihak yang bersangkutan, Yang punya. tradisi Yahudi sendiri. Apa maksudnya itu? Iya. Itu bisa dicek di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 dan 22 sampai 29. ya. Nah, dibaca terjemahannya aja dulu. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Nah, jadi kalau kita cermati apa yang termaktub dalam kitab Kejadian. Taurahnya kaum Yahudi, ada kisah yang menyebabkan terjadinya Pergantian nama. pergantian nama dari sosok yang bernama Yakub menjadi Israel. Israel. Di sini disampaikan persis seperti yang dimaksudkan dalam terjemahannya itu. Cuma di sini saya ingin tegaskan, siapakah yang bergelut di situ? Ternyata di sini yang bergelut itu bukan Tuhan, tapi disebut Malah Adonai atau Malah Elohim, Siapa? malaikat Tuhan. Oh, Kalau malaikat Tuhan berarti bukan Tuhan sendiri. berarti Ini konsepnya orang Yahudi ya. kalau di terjemahan LAI itu di sana disebutkan dia bergumul melawan Allah. Tuhan. Ya, karena di sini muncul Elohim. Tapi dalam tradisi Targum, tradisi orang Yahudi sendiri yang ditulis pada abad pertama Masehi, itu menyebutkan bukan Tuhan sendiri. Karena nggak mungkin Tuhan bergelut dengan manusia. Tapi malaikat Malaikat Tuhan. Tuhan. Karena istilah Elohim dalam bahasa Ibrani itu maknanya bisa beragam. Hakim itu bisa disebut Elohim. Orang yang berkuasa disebut Elohim. Tapi sebentar ini Pak Ali, ini kalau kita melihat kejadian ini ya, seorang manusia ini kalau disangkut pautkan dengan Israel saat ini, jangankan manusia ini, malaikat pun dilawan ini, gelut ini berarti. Tapi kayaknya ya kalau malaikat sampai kalah itu kok aneh ya. Apalagi malaikat itu kan bisa menghilang, bisa terbang, bisa menjadi besar. malaikat aja dilawan ini. Nah, iya. Gimana nih Bali? Nah, Israel itu bergelut dengan apa namanya malaikat ini. Kalau menurut kacamata para ahli tafsir, ini sama dengan kisah-kisah Israiliyah. Jadi harus diteliti apakah ini benar atau tidak. Metamorfosis Ya, mungkin. bisa jadi pergantian nama itu memang ada dari Yakub ke Dari Israel. Tapi kalau ini bergelut dengan Tuhan, Malaikat. para ulama masih Iya, tanda tanya. teliti dulu. Semua menolak. Ya, tentunya menolak. Tapi pergantian nama itu ada validasinya. Tapi detailnya Seperti apa? itu yang perlu diteliti Teliti lagi. ulang. Intinya sebenarnya memang nama lain dari Nabi Yakub itu ya Israel. Cuma masalahnya begini. Quran itu menyebut Israel ataupun Yakub itu ada sekitar 18 kali. Yakub disebut 16 kali, Israel disebut hanya 2 kali Oh, di Al-Qur'an. di Al-Quran. Oh.
Tetapi ini ada maksud pasti. Sedangkan istilah Bani Israel itu banyak ya. Banyak sekali. Bani Israel, Turunan. ya Bani Israel dan seterusnya. Tapi ada karakter unik itu Kiai. Bani Israel itu. Dan mereka ini kalau disebut Bani Israel dalam Al-Quran itu pasti perspektifnya itu masa sebelum Nabi dilahirkan. Maksudnya masa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi ketika disebut Yahud itu berarti era atau zaman ketika risalah Islam ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pasti berbeda itu maksudnya. Kalau Bani Israel lebih merujuk pada kaitannya nasab, sedangkan kalau Yahud lebih merujuk pada millah. Misalnya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahud merujuk pada millah atau lebih gampangnya itu agama, ajaran, ideologi dan seterusnya. Ideologi orang-orang yang disapa dalam Quran dengan istilah Yahud itu menarik pada zaman sekarang ini. Dan pada zaman Nabi juga terbukti. Kalau kita mulai ya, pada zaman Nabi kayak apa? Sindiran Quran. Nah, bisa dicek di surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah? Al-Maidah itu surah ke-5 ayat 18. Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Nah, kalau dilihat dari terjemahannya, Pak Edi bisa nggak melihat kata kunci yang dipakai? Bagaimana klaim orang-orang yang menganut agama Yahudi ideologi Nasrani. Yahudi ini ketika disampaikan melalui bahasa Al-Quran? Di sini ada kata kunci menarik itu. Apa itu? Mengaku anak. Dikatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Ya, kira-kira kenapa itu ada istilah abna'ullah, anak-anak Allah. Yang kedua wa ahibba, apa ahibba? Kekasih. Kalau disebut ahibba, orang nggak begitu jelas apa maksudnya. Kalau mungkin bahasa sekarang itu apa? Ya, kalau ahibba sama nggak dengan habaib itu? Ahibba itu kan jamak, secara ilmu nahwu itu kan jamak taksir gitu. Kalau bentuk mufradnya ya habib lah gitu. Atau habaib itu. Ahibba kalimat jamak taksir lainnya. Jamaknya. Jamak kalimat lain gitu. Jadi kalau begitu munculnya istilah ahibba atau habaib atau habib itu sudah dimulai sejak zaman pra-Islam ini. Tapi pada masa kerasulan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada istilah ini dipakai. Dan orang-orang Yahudi Madinah itu kan sebetulnya mereka itu kan menggunakan bahasa Yudeo-Arabik, bahasa Arab tapi khas Yahudi, yang tidak dimiliki, tidak dipraktekkan oleh orang-orang Arab non-Yahudi. Jadi mereka itu pakai istilah itu. Tulisannya pakai Ibrani, tapi bahasanya Arab. Dan pasti mengesankan istilah-istilah khas. Perhatikan di sini, klaim ideologisnya seperti ini. Bahkan ada sesuatu yang lebih konkret lagi, seakan-akan klaim itu menjadi sebuah menara yang menjadi pertahanan yang tidak pernah bisa dirobohkan. Apa itu? Termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat 80. Surah kedua ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?
Nah, ini terjemahannya ya. Tapi kalau orang itu paham detail istilah yang dipakai Quran, itu akan bisa menemukan kata kunci yang sebenarnya ini ada maksud tertentu secara ideologis. Apa itu? Istilah lan. Artinya untuk selama-lamanya. Klaim untuk selama-lamanya. Selama-lamanya apa? Konteksnya di sini. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya, kecuali hanya beberapa hari saja. Klaimnya hanya seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka itu menganggap dirinya sebagai apa? Orang suci ya. Bukan orang suci. Keturunan ya. Benei Elohim. Keturunan. Kami anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Kedua, sebagai apa? Ahibba'u. Iya. Apa itu? Kekasih-kekasih. Oh. Dan sekarang itu juga biasa itu. Mereka mengatakan apa? Tidak bisa. Mereka mengatakan tidak bisa. Anahnu kulam. Jadi mereka berkata begini, Anahnu kulam mezera Abraham, Anahnu kulam mezera Yakub, Anahnu kulam mezera Yitzhak. Tahu artinya? Di dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Di dalam diri kami mengalir darah Ishak. Di dalam diri kami mengalir darah Yakub. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Yakub tidak? Iya. Ya. Kalau kita cermati, orang Yahudi itu keturunan Ishak tidak? Iya. Ya. Kalau orang Yahudi itu dikatakan keturunan Ibrahim, iya atau tidak? Iya. Tapi kenapa ada klaim seperti itu? Itu perlu diperjelas ini sebetulnya. Iya. Jadi Pak Edi tadi mengatakan Bapak itu keturunan Yahudi, keturunan ini, iya. Nah ini perlu diperjelas. Sebab menurut sepengetahuan kami yang nisbat nama Yahudi itu karena keturunan dari Yahuda yang bersaudara 12 orang itu. Nah gitu loh. Maka dari itu bisa ada kemungkinan istilah di dalam Yahudi itu ada, kalau macam kayak kepengurusan ya, kepengurusan di NU misalkan kayak sekarang, ada yang struktural, ada yang kultural gitu loh. Jadi ada yang Yahudi struktural, ada yang Yahudi kultural. Nah, kok kayaknya perlu diperinci masalah ini gitu loh. Yang mana itu yang memang betul-betul Yahudi asli, atau yang mana itu yang Yahudi Yahudi kultural itu tadi. Yahudi KW Mas. Ya KW lah gitu lah, nggak tahu apa. Nah, maka dalam hal ini perlu diperinci. Sedangkan klaim-klaim dari orang-orang itu kan kebanyakan Yahudi, ya itu sapu bersih kan gitu. Iya, Israel juga. Kemarin sudah dijelaskan, ternyata Israel yang berkuasa sekarang itu bukan dari keturunan Yakub. Tetapi orang-orang pendatang, dan itu mereka diklaim sebagai Askenazi ya. Nah, tapi kan dikatakan Yahudi. Sama. Lah, makanya itu juga. Yahudi yang mana? Nah, apakah Yahudi keturunan dari Yahuda, saudara Yakub, atau gimana? Bukan, gitu. Mungkin Pak Ali bisa jelaskan. Ya, makanya kalau kita lihat dari Al-Quran, istilah Bani Israel itu selalu konteksnya itu kaitannya nasab. Pasti. Karena ada kata Bani Israel. Selalu begitu. Keturunan iya. gitu. Dan kalau kita baca dari semua teks Quran, ya, kalau ketika menggunakan istilah ya Bani Israel, itu nuansanya positif semua. Iya. Tapi ketika menyebut Yahud, ini tidak merujuk pada nasab, tapi merujuk pada penganut. Nah, masalahnya yang menganut ini itu memang keturunan Bani Israel atau bukan? Nah, itu. Kenapa? Ketika menyebut Yahud, misalnya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teksnya kan ada itu ya, Kia. Iya. Nah, kalau disebut Yahud, sekali lagi, itu konteks Quran bicara mengenai millah. Menganut agama, menganut ideologi, bukan pada konteks nasab. Berarti di sini ada sesuatu yang harus kita cermati. Ini siapa mereka yang dihadapi ini? Karena kita tahu Yahudi itu macam-macam kan. Ada Yahudi Mizrahi, ada Yahudi Temoni, ada Yahudi Falasa. Yahudi Falasa itu Yahudi kulit hitam. Mereka ini keturunan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Nah itu di Israel
Mereka itu kalau mau transfer darah ditolak Oh. karena dianggap mencemari. Padahal itu juga keturunan dari Keturunan Nabi Sulaiman. Ya masalahnya kok aneh kalau berdirinya negara Israel itu dalam rangka mengagungkan Nabi Sulaiman, tapi keturunan Nabi Sulaiman sendiri kok ditolak. Nah itu masalahnya. Saya ulangi lagi, Pak Edi masih ingat nggak pembahasan kita kemarin? Apa yang menjadi klaim bahwa Yerusalem itu milik Yahudi? Iya. Apa alasannya? Karena yang pertama kali membangun adalah Nabi Sulaiman. Dan Daud. Itu kan argumentasinya. Iya. Berarti hanya mereka sendiri yang harus memiliki itu. Tapi mereka lupa. Peletak dasar kota Yerusalem itu bukan Nabi Sulaiman, tapi Sam bin Nuh atau Shem bin Noah, lebih jauh ke atas generasi sebelumnya. Ya kan? Sehingga klaim ini tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemarin ternyata peletaknya itu raja dari siapa kemarin? Melkisedek. Itu kan nama atau gelar dari Sam bin Nuh. Oh, iya, ya kan? Itu kakek buyutnya Nabi Yakub, bahkan kakek buyutnya Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi kenapa orang-orang Israel yang sekarang ini justru menolak keturunan Nabi Sulaiman yang sebetulnya secara valid, secara DNA, secara haplografnya, nah, itu gennya itu nyambung ke Nabi Sulaiman, tapi ditolak. Dan yang menolak ini sementara disebut sebagai Yahudi Ashkenazi yang tidak ada kaitan dengan Bani Israel, dan mereka adalah pendatang waktu itu. Dan disapa dengan Yahudi suku ke-13. Ini sebetulnya bahasa satir, Kiai. Karena suku Bani Israel itu kan hanya 12. Terus kok jadi 13 dari mana? Iya, di luar. Nah, itu masalahnya. Nah, ini yang menolak kehadiran Yahudi falasa. Seakan-akan mereka ini kelas rendah. Ini kan sebetulnya mengulang kembali apa yang pernah digaungkan oleh Hitler. Hitler itu kan mencetuskan istilah bangsa pilihan. Bangsa Arya. Ya, bangsa Arya, bangsa pilihan. Yang tertinggi. Bangsa tertinggi, kelas tinggi. Ada Uberman dan Unterman. Ya kan? Yang di atas dan bawah. Iya, ada kelas atas, ada kelas bawah. Ada ini kelompok atau generasi yang terbaik kelompoknya, yang lain tuh rendahan. Kalau bahasa kita apa ya namanya? Kasta itu. Kasta rendah ya. Ya, kasta pribumi. Jadi seperti ini sebetulnya sudah terjadi, dan saya percaya dengan istilah jas merah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu ada benarnya. Iya, memang betul. Ada benarnya. Tadi saya masalah Israel yang ada di Israel sekarang itu kan yang identik dengan klaim mengklaim. Jadi kayaknya sekarang ini lagi marak nih klaim mengklaim itu. Masih berulang terus ya. Nah, kayaknya gitu. Ya, jadi klaim mengklaim kok semuanya seakan-akan mau diklaim. Nah, kalau tadi ada yang berkata orang Yahudi sendiri, Yahudi yang KW itu mengatakan anahnu kulam mizera Abraham, dalam diri kami mengalir darah Ibrahim. Itu terulang nggak sekarang? Ya, kayaknya banyak sih yang gitu-gitu. Ada juga ya? Ada. Jadi mengunggul-unggulkan silsilah darah akhirnya. Padahal mereka belum tentu keturunan Yakub. Apalagi dia mengaku keturunan ke-13. Kalau keturunan 13 berarti anak perempuan itu. Kalau mengaku keturunan ke-13 tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Tapi orang sudah mengenali ini bukan dari 12 suku Israel. Tapi ada kemarin itu di grup ada teman-teman grup itu yang komentarnya nyeleneh juga ini belum ini, tapi saya ketawa dalam hati. Ada apa itu biologis, ada ideologis, satu tambahannya oralogis katanya. Ya, gitu. Ada ideologis, ada biologis. Jadi menarik, ada oralogis gitu. Menarik ini di sini karena apa? Karena sering itu dikait-kaitkan kita ngapain perang dengan orang Israel. Orang Israel itu adalah keturunan Yakub. Padahal Yakub itu juga diakui di dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak tahu Israel yang sekarang itu belum tentu
keturunan Yakub. Karena apa? Mereka adalah Israel Askenazi tadi. Ya. Bahkan yang keturunan langsung tadi yang disebutkan itu yang berkulit hitam itu malah tidak diakui, padahal darahnya itu darah keturunan langsung dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Iya. Yang diklaim sebagai pendiri awal dari Yerusalem. Betul. Jadi kalau dalam cerita itu saya hanya tertarik dengan mengklaimnya itu tadi. Kalau di sana itu klaimnya itu makam seorang syekh yang namanya Syekh Abbad. Kemudian sebagai bentuk penaklukan wilayah supaya nanti ini dianggap sah dan dianggap valid, maka perlu ada tokoh yang lebih dituakan. Maka muncul di situ nama nama Rabi Ashi. Karena memang itu abad ke-5 Masehi. Nah, sedangkan Syekh Abbad itu kan namanya Muslim dan Islam baru muncul abad ke-5. Berarti yang lebih tua mana? Iya. Rabi Ashi. Nah, sehingga itu menjadi justifikasi bahwa ini klaim rebutan kuburan akhirnya. Akhirnya kuburannya tuh dibelah jadi 2. Kalau di Tapi kalau di Indonesia bukan kuburannya dibelah jadi 2, tapi di sana bikin lagi. Gitu ya. Ada juga gitu ya. Nah, kayak semisal siapa itu Sunan Bonang kan ada 2 tuh. Ada yang di Tuban juga ada yang di Lasem. Nah, itu. Termasuk yang ada di Semarang sama Jogja itu apa? Sumodiningrat itu ya. Ya itu. Ya enggak tahu itu gimana Itu ceritanya. kok bisa Sumodiningrat itu dinasabkan ke satu klan tertentu? Tujuannya apa sebetulnya? Ya kalau masalah tujuannya saya tuh sih kurang tahu, Tapi di Israel itu menarik ya, mulai dari perebutan makam Syekh Abbad diganti menjadi makam Rabi Ashi sudah terjadi. Kemudian wilayah Palestina yang sebetulnya itu sangat luas semakin disempitkan sehingga diambil alih oleh Israel, penguasa Israel sekarang. Kemudian yang haul kota Yerusalem itu menjadi penanda kaum Yahudi Askenazi itu, yang lain-lain tidak boleh melakukannya. Ya, jadi dengan kejadian-kejadian di Israel bisa ditasawurkan kepada yang di sini. Berarti yang di sini itu berarti milik para aulia Israel, begitu? Ya nggak tahu lah pada intinya. Tapi namun pada intinya perilaku kayak gitu, suatu misalkan kayak saya ingin tahu jenengan, tidak perlu saya itu melihat jenengan, saya melihat dari putra putri jenengan aja sudah bisa menilai. Akan gitu, sama dengan itu juga ke atasnya. Kalau yang saat ini perilakunya kayak gini, sama perilakunya itu sama dengan yang mana yang di atasnya itu. Nah, istilahnya dalam istilah orang Jawa itu buah tidak akan tidak akan jatuh jauh dari pohonnya, gitu dalam istilahnya. Yang jelas, yang namanya macan tentunya akan punya anak macan, nggak mungkin punya anak kucing kan gitu. Nah, kucing tentunya anaknya ya akan kucing, juga karakteristiknya kan gitu, sama kan gitu. Makanya itu kalau orang cerdas Makanya kalau itu tadi. Makanya kalau saya berbicara masalah tentang hal ini, jika orang itu mau meneliti mau berpikir logis, harus dinetralkan dulu hatinya itu, prinsipnya itu, artinya tidak condong ke sana atau ke sini, harus netral. Sehingga kalau sudah netral nanti bisa berpikiran logis dan objektif di dalam menilai sesuatu. Nah, itu berpikir objektif, logis. Nah, itu penting. Karena ini gerakan penyadaran kepada umat itu bisa melalui berbagai macam media. Dan kita alhamdulillah bisa ketemu dengan Kiai Ahmad Zabidi yang semakin memperluas cakrawala kita. Ternyata ujung-ujungnya cuma satu. Apa itu? Jangan melupakan sejarah. Karena sejarah itu pasti berulang. Tokohnya aja yang berbeda, tempatnya berbeda, tapi kisah-kisahnya itu ada kemiripan. Kalau Israel tadi suka gelut, ternyata sampai sekarang suka gelut gitu ya. Perang di jalur Gaza belum selesai. Padahal sudah lebih dari hampir 2 bulan kan. Yang kasihan ini masyarakat masyarakat sipil ya.
yang korbannya banyak, perempuan dan anak-anak ya. Kita berdoa ya, semoga ini cepat selesai. Ya, amin. Kasihan amin. ini, ya. Ya. Saya masih ingat ya apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Ini saudara kita kaum Kristiani pasti menyimaknya. Yesus itu pernah berkata di dalam Injil Matius itu. Iya. Kalau tidak silap Yesus atau Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya Yang mengatakan Allah sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi putra-putra Abraham. Gitu kan? Artinya apa? Itu jawaban telak kepada mereka yang mengaku-ngaku aku ini punya darah-darah keturunan Abraham, aku ini keturunan Ishak, Yang aku menyombongkan ini nasab, yang menyombongkan nasab mereka bahwa ini keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Dijawab oleh Yakub, Tuhan sendiri sanggup menjadikan batu-batu ini menjadi putra-putra. Dijawab oleh Yohanes. Itu jawaban diplomatis betul. Yohanes atau Yesus itu ya? Seingat saya itu kalau nggak Yohanes, Yesus. Saya agak lupa. Jadi kalau melihat dari Yohanes itu. di kitab Injil itu sudah ada bahasa-bahasa kayak gitu, berarti ini memang hal-hal kayak gini itu sudah terjadi dan sudah mentradisi. Sampai-sampai di dalam Al-Qur'an sendiri itu ditegaskan orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang bernasab mulia atau yang lain-lain, tapi innallaha akramakum indallahi atqakum, kan gitu. Itu diplomasinya Allah juga itu. Itu bahasa diplomatis Allah di dalam Al-Qur'an. Yang tadi saya omongkan tadi, itu bahasa diplomatis Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya putra Nabi Zakaria kepada orang Yahudi sendiri. Ya. Itu kesombongan itu ternyata sejak zaman Nabi Yahya, kemudian sejak zaman Yesus, itu orang Yahudi itu selalu dikecam oleh beliau-beliau ini. Bahkan penganut agama Yahudi ya. Dan bahkan dan kepada penganut agama Yahudi yang menyombongkan diri itu. Bahkan ada perumpamaan di mana seorang Yahudi yang sudah berpakaian rapi yang mau berangkat ibadah melihat ada orang berdarah-darah seorang Samaria, dia tidak mau menolong. Tetapi begitu ada orang dari keturunan darah yang dianggap rendah, kan mau menolong gitu. Bahkan Yesus bertanya, lebih mulia mana itu antara orang Yahudi yang terhormat itu dengan orang yang hina ini? Dia bilang, ya orang yang hina ini mau menolong gitu. Itu sindiran-sindiran itu sudah disebutkan sejak zaman Yesus kepada orang-orang Yahudi ini. Dan luar biasa. Tapi memang ada mata rantai ya. Sampai hari mata ini. rantai antara kritikan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis kepada mereka yang menyombongkan nasab, kritikan Nabi Isa atau Yesus Kristus kepada mereka yang menyombongkan nasab, kritikan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang menyombongkan nasab. Bahkan Imam Al-Ghazali juga mengkritik orang yang menyombongkan nasab dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali itu menasehati agar mereka yang mengunggul-unggulkan nasab ini harus berhenti dari itu. Karena itu kritikan secara diplomatik melalui bahasa beliau yang sangat hati-hati di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau begitu, beliau itu sebetulnya ya penyambung lidah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima risalah Quran ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengkritik karena mereka ini yang mengunggul-unggulkan nasab. Bahkan juga. orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak tersentuh api neraka karena mereka anak-anak Allah, anak-anak kekasih-kekasihnya. Wah, ternyata dibantah oleh Al-Qur'an kan ya. Itu jadi lucu kalau ada orang yang berani menjamin seseorang masuk surga. Karena itu yang jadi lucu. Karena Saya keturunan ya. berpikir, nah, emangnya punya orang dalam gitu Pak. Sedangkan siapa saja yang masuk surga itu adalah hak prerogatif Allah, kan begitu. Bahkan paman Nabi pun yang jahat itu pun masuk neraka ya. Gitu. Padahal itu nasabnya jelas dengan Nabi Muhammad. Nah, gitu. Al-Quran dengan jelas mengatakan dia Yahudi dan Nasrani yang mengunggulkan nasab, mengatakan aku ini anak-anak Allah, itu aja ditolak sama Al-Quran. Masya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya perbincangan kali ini. Jadi alhamdulillah ini kita kedatangan Kiai Zabidin ini sangat bermanfaat. Dan kami mengundang ya untuk para tokoh yang mau mampir ke studio Geraha Mu'alaf, baik itu dari kelompok Kristen, pendeta atau para mu'alaf yang mau
berkunjung ke sini Pak Ali ya, kita persilahkan ya. Silakan Anda bisa hubungi admin kami, bisa melalui email atau bisa melalui komen ya, atau siapapun lah yang mau datang ke studio Geraha Mu'alaf, baik itu pendeta, baik itu mu'alaf, Kiai. baik itu kiai, Intinya segala lapisan masyarakat lah. Iya, tapi jangan rame-rame, tempatnya kecil. Ahli sejarah atau yang lain. Kita persilakan ya, bisa kita open ya, kita berdialog bebas di sini. Jadi kita ini tidak secara eksklusif membela kelompok tertentu ya. Baiklah saudaraku sekalian, kita ingatkan sekali lagi, karena ini ya Geraha Mu'alaf masih membangun pondok pesantren dan masjid di Jombang ya, tepatnya di Desa Wonosalam. Jadi kami masih membuka donasi. Silakan para donatur yang mau menyumbang kepada pembangunan masjid kami yang saat ini ada di kota Jombang, Wonosalam. Itu kita akan bangun masjid dan juga pondok pesantren Islamic Center di sana. Sumbangan bisa Anda kirim di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 seperti di running tag yang berjalan ya. Dan untuk kepada para donasi yang sudah menyumbangkan uangnya kepada kami haturkan banyak terima kasih dan semoga dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Amin. Mungkin ada closing. Ya, saya kira apa yang telah kita bicarakan, kita bincangkan bersama Kiai Ahmad Zabidi, mudah-mudahan ini mencerahkan kita. Pertama, bahwa Islam itu merupakan ajaran para nabi sejak awal sampai akhir, Ya. melalui risalah Nabi kita Muhammad SAW, yang intinya sebenarnya pelanjutan dari syariat yang satu ke syariat yang lain. Dan tokoh-tokoh yang dimaksud baik dalam Quran maupun di luar Quran itu tokohnya sama. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran para nabi ini sekaligus ada upaya kritik terhadap mereka yang menyalahgunakan ajaran yang sebenarnya kemudian dimanipulasi dalam rangka mengunggul-unggulkan nasab. Ya. Dan ini tak masuk dalam konteks ideologi. Dan tentu saja ini tidak diperkenankan. Yang melakukan kritik itu tadi sudah saya uraikan, Nabi Isa alaihissalam, Ya. Nabi Yahya alaihissalam, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Al-Ghazali sendiri melakukan upaya kritik terhadap mereka yang memanipulasi nasab itu sendiri. Jadi kita nggak boleh melakukan itu, dan kita jangan lupa sejarah pasti berulang, dan itu kita mengambil hikmahnya. Baiklah Yai, terima kasih banyak kehadirannya Yai. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz Minar. Sama-sama. Demikian saudaraku sekalian, semoga bisa diambil manfaatnya. Yang jelas sudah tertulis di dalam Al-Quran, surga tidak tercatat hanya karena keturunan ya. Saya ulangi lagi, itu kalau seperti itu orang Yahudi dan Nasrani sudah mengatakan, dia malahan mengklaim sebagai anak-anak Tuhan, ternyata Al-Quran menolak. Demikian saudaraku, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.